وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang indah serta dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan setelah melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ketenangan, agar kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengannya kita memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar kita diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang berusaha ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha dengan semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh dengan segala daya dan upayanya agar dia menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ia bersungguh-sungguh, ia berusaha mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, berusaha memperbaiki dirinya agar mereka mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini merupakan sebuah keharusan yang harus dicari, harus digapai oleh seorang muslim, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya pikirannya, tenaganya ia kerahkan dengan semaksimal mungkin bagaimana mereka mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang terdahulu dari para kalangan sahabat yang mulia, orang-orang yang bahkan dijanjikan mendapatkan kabar gembira masuk surga, hati mereka gundah, hati mereka cemas dengan amalan apakah mereka bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lihatlah kisah sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bainama ana jalisun fi dhilli utamin min al-atami marra alayya Umar." Suatu ketika aku duduk di sebuah bayangan dari bayangan bangunan yang tinggi, artinya dia berteduh. Kemudian marra alayya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu melewati beliau Utsman radhiyallahu taala anhu. Fasallama alayya falam ash'ur annahu marra wala sallam. Umar radhiyallahu taala anhu berjalan melewati Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian salam, dan Utsman radhiyallahu taala anhu tidak merasa bahwa ada Umar yang lewat kemudian salam kepada beliau. Fanqalaqa Umar radhiyallahu anhu hatta dakhala ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu bergegas menemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lantas beliau mengatakan, "Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsmana fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam." Sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang membuat engkau heran wahai Abu Bakar. Aku melewati Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian aku salam dan dia tidak menjawab salamku. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhum dan Abu Bakar datang menemui sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu taala anhu seraya mengatakan, "Ja'ani akhuka Umar." Wahai Utsman, datang saudaramu Umar. فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام. Dia mengatakan, dia mengadu kepadaku, Umar mengadu kepada Abu Bakar bahwa ia melewati engkau dan mengucapkan salam, lantas kenapa engkau tidak menjawabnya? Faman ladzi hamalaka ala dzalik? Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan engkau tidak menjawab salamnya Umar? Apa jawaban dari sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu taala anhu? "Wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta." Demi Allah, saya tidak merasa bahwa engkau lewat di sampingku kemudian engkau salam kepadaku. Artinya ada suatu hal besar yang dipikirkan oleh sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu lewat dan bersalam kepadanya, namun ia tidak merasakan ada Umar yang lewat. Qala Abu Bakar, "Sadaqa Utsman." Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Utsman benar. Wa qad syaghalaka an dzalika amr. Engkau telah disibukkan dengan perkara tersebut. Faqultu ajal. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, iya, saya tersibukkan dengan suatu pikiran yang membuat saya tidak merasakan ada orang yang lewat di sampingku. Qala Umar. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ma huwa?" Perkara apa? Urusan apa? Perkara besar apakah Utsman yang membuat engkau sampai-sampai tidak merasakan ada orang yang lewat dan tidak mendengar aku salam kepada engkau? Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan
kita belum bertanya kepada beliau, kita belum menanyakan kepada beliau tentang keselamatan, tentang perkara apa yang bisa menyelamatkan kita. Padahal kita ketahui Utsman radhiyallahu taala anhu min ahad al-mubasysyirin bil jannah, satu di antara sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahwa beliau masuk surga. Namun masih ada hal yang mengganjal, masih ada pertanyaan yang terbesit di dalam hati beliau. Madzalikal amr, perkara apa yang bisa menyelamatkan kita? Ini yang dipikirkan oleh sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik, sungguh aku telah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, faqumtu ilaihi faqultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Lantas aku berdiri dan mengatakan kepada Umar, demi ayah dan ibuku, engkau lebih berhak untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma najatu hadzal amr, perkara apa yang bisa membuat kita selamat di dunia maupun di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qabila minni kalimah, man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat yang aku lontarkan, yang aku ucapkan, yang aku tampakkan kepada pamanku, faradda 'alayya fahuwa lahu najah, namun pamanku menolaknya, pamanku tidak menerima ajakanku untuk menerima satu kalimat tersebut, fahiya lahu najah, maka barang siapa yang menerima kalimat tersebut, mereka akan mendapatkan keselamatan. Inilah satu di antara kisah bagaimana orang-orang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dijanjikan surga, namun mereka masih cemas, masih takut perkara apa yang bisa menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala mengatakan di dalam kitab yang insyaallah kita akan baca, yaitu Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 hal yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan keselamatan. Beliau mengatakan, faman ta'ammala fi hadhihi al-qissati al-'azimah, barang siapa yang mencermati, barang siapa yang memperhatikan kisah yang sangat agung ini, alima anna amran najati amrun 'azim, maka dia ketahui bahwa perkara keselamatan adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Hatta innahu la yahummu wa yashghalu balal mu'minin as-sadiqin, sampai-sampai ini menyebabkan, mengkhawatirkan dan menyibukkan pikiran orang-orang yang beriman, orang-orang yang siddiqin. Fahada Utsman, bagaimana Utsman radhiyallahu taala anhu, kita lihat ahammahu amrun najah, beliau mengkhawatirkan perkara keselamatan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa Utsmanu fil jannah, dan Utsman radhiyallahu taala anhu pasti akan masuk surga. Lantas kalau kita timbang
dengan keimanan kita, dengan keimanan Utsman radhiyallahu taala anhu, ini bagaikan langit dan bumi. Sudah sepantasnya untuk kita semakin berusaha menambah rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak keselamatan kita? Sudahkah ucapan-ucapan kita jaga? Sudahkah amalan-amalan yang kita lakukan bernilai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana Utsman radhiyallahu taala anhu ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengatakan, ma darra Utsmana ma amila ba'da dzalik. Utsman tidak akan khawatir amalan-amalan yang dia lakukan setelah hari ini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah beliau, mengatakan beliau bahwa beliau akan masuk surga. Begitu juga kisah yang kedua, kisah dari tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Rahuyah rahimahullahu ta'ala, annahu kana fi baitihi wa inda zawjihi fabaka. Abdullah ibn Rahuyah atau ibn Rawahah radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, suatu ketika beliau berada di rumahnya sedang bersama istri dan keluarganya. Fabaka, Abdullah bin Rahuyah menangis tersendu-sendu. Kemudian fasa'alathu man ladzi abkaka, istrinya bertanya, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, zakartu qaulallahi tabaraka wa ta'ala, aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha, sesungguhnya semua kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Ini yang diingat oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Rahuyah. Semua kita, tidak ada satupun pasti akan melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, sesuatu hal tersebut telah ditetapkan dan merupakan keharusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kita pasti akan melewati neraka jahanam. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami campakkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahanam dengan berlutut. Kemudian beliau mengatakan, fala adri ananju minha am la, kita tidak tahu apakah kita selamat bisa melewati neraka jahanam yang mana di atasnya dibentangkan sirat, am la, apakah kita bisa selamat, apakah kita bisa berhasil atau tidak. Ini dia keadaan orang-orang saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Mereka senantiasa takut, senantiasa khawatir perkara apa yang bisa menyelamatkan mereka. Apakah mereka bisa selamat kelak di akhirat? Kita harus senantiasa mengedepankan rasa cemas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus gabungkan antara al-khauf war raja. Kita bergabungkan, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di samping itu juga kita senantiasa takut bahwa kita tidak tahu apakah kita selamat atau tidak kelak di akhirat. Beliau mengatakan, fa idza kana hadhihi halus sabiqin al-awwalin min as-sahabati fil bahthi al-mujibat an-najati fi ad-darain wa hum qad bushiru bi dukhulil jannah, fa kayfa al-halu biman ba'dahum. Jika saja demikian keadaan orang-orang as-sabiqun al-awwalun
orang-orang generasi pertama, generasi yang mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang ada pada zamanku. Beliau, para sahabat, berusaha mencari sebab-sebab, faktor yang bisa menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Padahal mereka busyiru bil jannah. Banyak di antara kalangan para sahabat telah diberikan kabar gembira bahwa mereka masuk surga. Fa kaifal halu liman ba'dahu? Maka bagaimana keadaan? Bagaimana sudah seharusnya seseorang memposisikan diri orang-orang yang ada setelah mereka, yang mana kita tidak mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada mendapatkan sebuah harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berusaha mencari sebab, faktor yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Asy-Syaikh mengatakan, wa hadhihi risalatun mujazatun harastu fiha ala al-isharati ila ashri umurin tu'addu min abrazil umuril 'azimah allati tahsulu biha an-najatu lil 'abd. Maka ini adalah risalah yang ringkas yang saya berusaha menyebutkan setidaknya ada 10 perkara yang merupakan sebab paling besar yang bisa seseorang mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan, hariyun bi kulli muslim an yajtahida fi ta'allumiha. Maka sudah seharusnya seorang muslim berusaha untuk bersungguh-sungguh mempelajarinya. Ini ada 10 sebab, 10 faktor yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat. Dia berusaha bersungguh-sungguh mempelajarinya, wal amali biha, dan berusaha beramal dengannya. Karena ini kita adalah ummatun wasata, umat pertengahan, umat yang menggabungkan antara ilmu dan amal, sehingga kitalah orang-orang yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, bainal ghuluwi wal jafa, antara orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama dan orang-orang yang meremehkan serta menyepelekan. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Wasuluki masalikiha, dan sudah seharusnya seseorang berusaha meniti jalan-jalan yang bisa menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi. Setelah mereka mempelajari dan mengamalkannya, meniti jalan keselamatan tersebut, mereka juga berusaha mengajarkannya, mendakwahkannya, karena ini merupakan sebab atau hal yang mendapatkan, atau sebab seseorang mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan, yaitu mereka belajar, kemudian beramal, kemudian dia mengajarkannya. Liyafuza bin najati fid dunya wa yaumil akhirah, agar mereka mendapatkan kemenangan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian al-mujibatul awwal atau mujibul awwal, perkara yang pertama atau faktor yang pertama, sebab yang pertama yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat adalah
tauhidullahi azza wa jalla wal ikhlasud din lahu. Ini yang pertama dan paling utama, perkara yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat adalah tauhidullah. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'a'zamul asbabin najati yaumal qiyamah bal la najata illa bihi. Sebab yang paling agung yang bisa membuat seseorang selamat kelak pada hari kiamat, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tadi yang telah kita sampaikan di awal, kisah tiga sahabat yang mulia, Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini adalah kisah yang agung sebagai isyarat bahwa tidak ada keselamatan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama kepadanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabila minnil kalimah." Barang siapa yang menerima dariku kalimat, satu kalimat saja. Yang mana kalimat tersebut? Allati aradtu ala ammi. Kalimat tersebut aku tawarkan kepada pamanku ketika Abu Thalib sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya seraya mengatakan, "Ya ammi, qulu la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qabila minni kalimah." Barang siapa yang menerima dariku satu kalimat, yang mana kalimat itu pernah aku tawarkan kepada pamanku namun beliau enggan, namun dia enggan, fahuwa lahu najah, maka ia akan mendapatkan keselamatan. Kalimat ini adalah kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yang mana la ilaha illallah adalah min afdali dzikr, kalimat yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin. Namun mereka mengatakan, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad datang menawarkan untuk kita jadikan Tuhan hanya satu? Ini merupakan perkara yang mengherankan. Bahkan wantalaqal mala'u minhum, bergegas pemimpin-pemimpin mereka seraya mengatakan, animsu wasbiru, tetap kalian berjalan di dalam menyembah sesembahan-sesembahan kalian, jangan sekali-kali ikuti Muhammad, jangan dengar Muhammad. Animsu wasbiru, bersabar kalian di atas ibadah-ibadah kalian. Ini perkara yang tidak mau diucapkan oleh orang-orang Quraisy, karena mereka tahu konsekuensinya, bahwa la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, walaysal muradu an yatalaffadha bihal insanu fahasib. Maksud dari kalimat ini bukan hanya sekedar diucapkan saja lantas cukup bisa menyelamatkan seseorang kelak di akhirat, tidak. Oleh karena itu Asy-Syaikh Hafiz Al-Hakami dalam Manzumah Sulamil Wusul mengatakan, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat
fa innahu lan yantafi qailuha bin nutq, dengan 7 syarat yang kalimat la ilaha illallah diikat dengannya. Dalam nas syarat telah dijelaskan, fa innahu lam yantafi qailuha bin nutq, sesungguhnya orang yang mengatakan la ilaha illallah sekedar ucapan saja tidak bermanfaat hatta yastakmiluha, sampai mereka menyempurnakannya. Sebab itu Syekh mengatakan wa innamal murad, maksud dari kalimat la ilaha illallah adalah tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid din lillahi wa ifradihi tabaraka wa ta'ala wal ibadah bil ibadah, yaitu merealisasikan apa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah tersebut, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Sebab itu sebagaimana yang sering kita dengar, dan ini sebagai bab at-tadzkir, mengingatkan bahwa la ilaha illallah mempunyai rukun dan mempunyai syarat. Rukunnya ada 2. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat. La ilaha ini nafi. An-nafyu jami'a ma yu'badu min dunillah. Seseorang menafikan, meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang kedua al-isbat, menetapkan bahwa al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wat-tauhidu huwa al-ghayatu alladhi khalaqa Allahu al-khalaqa li ajliha wa awjadahum li tahqiqiha. Tauhid, sebagaimana kita katakan di awal, merupakan sebab terbesar yang bisa menyelamatkan seorang di dunia maupun di akhirat. Merupakan ghayah, merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan mereka di muka bumi ini untuk menegakkan, merealisasikan kalimat tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illallah." Rabb kalian telah menetapkan bahwa jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asasun najati wal falah yaum al qiyamah tauhidullah tabaraka wa taala. Maka asas, fondasi, sumber keselamatan dan kemenangan seseorang kelak pada hari kiamat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, wa hadhihi an-najatu al-hasilatu bit-tauhid ala naw'ain. Seseorang bisa mendapatkan keselamatan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 2 hal. Keselamatan 2 hal. Yang pertama, najatun min dukhulin nar. Seorang selamat dari masuk neraka. Selamat dari masuk neraka. Artinya mereka tidak masuk neraka. Kemudian yang kedua, najatun minal khuludi finnar. Seseorang selamat dari kekal di dalam neraka. Yang pertama, mereka masuk surga dukhulun awwaliyan. Masuk terlebih dahulu bila hisabin wala adab. Tanpa dihisab, tanpa diadab. Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, mereka mungkin mempunyai dosa dan maksiat, namun mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dengan tidak kekal di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, wa amma man jaa yaumal qiyamati bighairi tauhidin fala matma'a lahu fil najati abada. Kita katakan tadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua macam keselamatan. Pertama, selamat dari masuk neraka. Kemudian kedua, selamat dari kekal di dalam neraka. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini merupakan perkara yang sudah seharusnya didahulukan, dan jangan sampai kita bosan untuk mempelajari bab tauhid. Jangan sampai kita mengentengkan dan meremehkan, karena ini merupakan sebab utama kita akan mendapatkan keselamatan. Maka jangan heran ustaz-ustaz kita terus mendakwahkan tauhid, temanya tentang tauhid terus dan terus. Satu ustaz dengan yang lainnya sama temanya. Jangan sampai kita jemu, jangan sampai kita bosan, karena kita manusia lemah, butuh untuk terus diingati, butuh terus untuk dinasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, saling nasihat menasihati, karena peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, fala matma'a lahu fil najati abada. Mereka tidak ada harapan, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keselamatan selama-lamanya. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran. Tidak ada jalan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan tidak ada kesempatan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan melalui lisan Nabi Isa alaihi salam di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat yang pantas bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah neraka, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tiga bagian tadi, tiga bagian orang-orang yang, atau dua bagian orang-orang yang mendapatkan keselamatan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang pilihan dari hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini menzalimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang-orang yang pertengahan.
Yang pertama, mereka zalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat, namun mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid, dan ada yang pertengahan, dia mencukupkan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada golongan yang ketiga dari orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan tersebut, sabiqun bil khairat. Mereka bersegera melakukan kebaikan. Mereka menambah amal-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amalan wajib dengan amalan sunnah. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka api neraka atau neraka jahannam, la yuqda alaihim, mereka tidak mati di dalamnya, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibinasakan kemudian mereka mati, wala yukhaffafu anhum minal azab, dan mereka tidak sama sekali diringankan azabnya. Ini orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dibinasakan sehingga meninggal atau mati di dalam neraka, namun mereka la yamut wa la yahya, tidak mati, tidak hidup, namun siksa terus-menerus diberikan, siksa yang pedih, tidak ada keringanan bagi mereka. Kadzalika najzi kull kafur, begitulah kami beri ganjaran, balasan bagi orang-orang yang berbuat kekufuran. Maka ini dia satu di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Sekalipun mungkin kita banyak bergelimang dosa dan maksiat, tentunya kita tidak menyepelekannya, tidak merendahkan perbuatan dosa dan maksiat. Sekalipun seseorang berbuat dosa dan maksiat, namun mereka senantiasa berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada harapan, ada kesempatan untuk mereka mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di mana bagian yang pertama, orang-orang yang muqtasid wasabiqum bil khairat, ini adalah orang-orang yang mendapatkan harapan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga bila azabin wala hisab, tanpa diazab, tanpa dihisab. Yaitu yang pertama, mereka berusaha muqtasid, yaitu walladzi fa'ala al-wajib wa taraka al-muharram. Orang-orang yang berusaha melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berusaha meninggalkan apa yang telah diharamkan. Wa amma as-sabiqun bil khairat, adapun orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan adalah fa huwa alladzi zada ala dzalika bi fi'li ar-raghaib wal mustahabbat, orang-orang yang menambahkan apa yang pada bagian awal yaitu muqtasid dengan amalan-amalan raghaib dan amalan-amalan yang disunnahkan. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, faminhum zalimun li nafsi, ada orang-orang yang menzalimi dirinya. Ini yang mereka mendapatkan jaminan keselamatan dari kekal di dalam neraka. Wa haula'in najuna min khuludi fin nari id dakhaluha bisababi dzunubihim, mereka lah orang-orang yang akan selamat dari kekal di dalam neraka apabila mereka memasukinya karena dosa-dosa mereka. Fadzalimu li nafsihi, orang-orang yang zalim terhadap dirinya, walladzi zalamaha bil ma'asi wadz dzunubi allati dunal kufr, orang-orang yang menzalimi dirinya dengan dosa dan maksiat
akan tetapi dosa dan maksiat itu bukan dosa kufur, bukan dosa kesyirikan. Fahada mu'arradun lil'uqubah wa dukhurin nar. Mereka tetap mendapatkan ancaman berupa siksa dan masuk neraka, illa annahu in dakhalaha fa innahu la yukhalladu fiha. Akan tetapi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat tersebut apabila masuk neraka, mereka tidak akan kekal di dalamnya. Bal yanju bima manna Allahu alaihi min at-tauhid wa ikhlasid din lillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka mendapat jaminan untuk selamat keluar dari neraka dengan sebab tauhid dan keikhlasan mereka di dalam beragama. Adapun yang ketiga, sebagaimana yang kita katakan tadi, adalah orang-orang kafir. Mereka akan mendapatkan neraka jahanam, la yuqda alaihi fayamutu. Mereka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal mati. Akan tetapi mereka terus-menerus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, kadzalika najzi kull kafur. Begitulah kami memberi balasan bagi orang-orang yang kufur. Jadi hendaknya kita berusaha jangan sampai menzalimi diri kita dengan perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beri jaminan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, mendapatkan keselamatan, serta merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman di sini adalah perbuatan syirik, sebagaimana para sahabat ketika turun ayat ini, syaqqa alaihim, berat bagi mereka. Mereka mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Siapa di antara kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menzalimi diri mereka sendiri? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa huwa kama tadhunnun. Bukan demikian. Bukan seperti yang kalian sangkakan. Innama huwa kama qala Luqman libni. Sesungguhnya perkara kezaliman tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik ini merupakan perkara atau kezaliman yang sangat besar. Kemudian terakhir, fabayyana anna al-mu'min alladhi idza taba dakhala al-jannah qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bi masa'ib allati tusibuh. Orang-orang mukmin apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk surga, namun terkadang mereka diberikan sedikit cobaan, ujian di dunia berupa musibah, dan yang menimpanya ini merupakan bagian untuk menghapus dosa-dosanya. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'an? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kesalahan, berbuat keburukan? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakrin, alastah tansab? Wahai Abu Bakar, bukankah engkau capek? Alasta tahzan?
bukankah engkau kadang dirundung kesedihan? Alasta tusibukal la'wa, bukankah engkau kadang ditimpa dengan cobaan dan kesulitan? Ini pertanyaan dari Rasulullah SAW. Fadzalika ma tujzauna bihi, ini balasan dari kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Artinya apa? Faman salima min anjasil zulmi thalatha, barang siapa yang selamat dari kezaliman yang tiga, kama lahul amnu tam, kana lahu al-amnu tam, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, keamanan yang sempurna. Wa man lam yaslim min zulmihi nafsahu kana lahu al-amnu wal ihtida'i mutlaqan. Akan tetapi barang siapa yang tidak selamat dari menzalimi dirinya, maka dia tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk secara mutlak, yaitu dia tidak selamat dari menzalimi dirinya dari perbuatan kesyirikan. Wa qad hadahu azza wa jalla ila siratil mustaqim alladhi takunu 'aqibatuhu fihi ila al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berupa jalan yang lurus, yang mana kesudahan dari jalan tersebut adalah surga. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida bihasabi ma naqasa min imanihi bi dhulmihi nafsahu. Akan tetapi terkadang mereka mendapatkan kesedihan, tidak mendapatkan keamanan yang mutlak dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, namun bukan petunjuk tidak mendapatkan petunjuk karena kesyirikan, bihasabi ma naqasa min imanihi bi dhulmihi nafsuhu, sesuai dengan kadar kurang imannya atau kezaliman yang dia lakukan berupa dosa dan kesalahan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan pertolongan untuk senantiasa berusaha mencari, bersungguh-sungguh menggapai sebab-sebab yang bisa mendapatkan yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita terambil sebab yang pertama, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama kepadanya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada sebab yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan umur yang panjang. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ajalla wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.